Oke, baik. Pertanyaan yang bagus dan lagi Ya, booming sekarang ya antara Tritunggal dan Oneness dan JO. Kalau kemudian teman-teman ini hanya prolog saja ya kawan, bahwa teman-teman yang ya, lain banyak bilang kamu tuh Oneness, kamu tuh apa JO. Itu kan doktrin ya, ataupun Tritunggal itu kan doktrin manusia. Saya mau jelaskan di sini bahwa ketika orang-orang menjelaskan doktrin atau konsep manusia dimasukkan ke dalam Alkitab untuk mencapai hermeneutikanya, ilmu hermeneutikanya atau tafsiran, artinya apa? Kata-kata itu tidak mampu dipahami, kemudian dia ambil paham dari luar untuk supaya apa yang harus dia mengerti dalam Alkitab itu bisa dia nalar sendiri. Artinya sesuatu paham dari luar dimasukkan ke dalam Alkitab supaya orang-orang itu pada saat ini mengerti bahwa oh maksudnya begini. Alkitab Alkitab menjelaskan bahwa tubuh, jiwa dan roh kami adalah tiga, kami dan sebagainya itu merujuk kepada entitas yang lain. Nah, saya ini ya tidak membawa doktrin itu kawan. Seperti Bang Suma pernah tadi sebut juga Tritunggal gini, saya tidak sampai di sana. Artinya begini, saya tidak membawa doktrin di sini. Saya kembali kepada Alkitab. Apa kata Alkitab? Nah, jadi begini, ketika dia mengosongkan dirinya di sini ya, Allah itu yang adalah roh itu yang datang sebagai manusia, dia adalah benar-benar Allah. Kenapa? Kalau kemudian dia jadi manusia, di Alkitab itu mengatakan bahwa semua manusia sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan. Roma 6 ayat 23 atau 3 ayat 23 ya. Begitu. Jadi ada dalilnya bahwa kalau kemudian konsekuensinya Yesus jadi manusia, benar-benar jadi manusia seutuhnya, ya kan? Bahwa dia kehilangan kemuliaan, dia bukan Bapa lagi, bukan Allah lagi, tapi roh di dalam Yesus itu berkuasa atas dirinya. Jadi dia tetap Allah, cuman dia pada suatu saat dia mengosongkan, merendahkan dirinya, tapi dia tetap Allah itu sendiri. Bisa dipahami sampai di sana? Oke, mungkin Ih, mungkin saya hanya sulit. menjelaskan seperti itu Siap, akan sulit siap. pahami, akan sulit. Tapi begini bang, Sulit memang. begini, Iya. begini. Dasarnya kenapa saya harus ngomong begitu? Karena ada konsekuensi logisnya. Kalau dia datang sebagai manusia, manusia yang berbuat dosa, dia hanya menanggung dosa, bukan berbuat dosa, kawan. Dia hanya menanggung dosa. Begini, ketika dia itu kembali kepada Bapa, dia bangkit itu dengan tubuh kemuliaannya itu, berarti dia berkuasa atas dirinya. Sementara kodrat manusia, dia mati. Kalau kita mati, pada saatnya kita mati, tubuh-tubuh sel-sel dalam tubuh kita akan mati. Bukan, Itulah Pak. yang Sebelum ke sana, jadi intinya ketika sudah kosong, apakah masih ada isinya, Pak? iya dia adalah roh dia, makanya begini Pak. Kan Roh sudah itu. kosong, Pak. Tadi kan Anda katakan roh itu ilahi, Nah, ya kan? Tapi dia sama dengan manusia yang lain dan dia menjadi seorang hamba dan nah, keilahiannya kosong. Kan pertanyaannya jadinya kalau keilahiannya kosong, kemanusiaannya full karena dia manusia sama serta yang lain, maka yang namanya kosong berarti ilahinya tidak ada, Pak, dalam diri Yesus. Bener nggak? tapi begini Bang, jadi kelihatannya kita sudah bagus bagus bagus. Paham-paham mengenai donatur itu, menurut kami itu memang sangat sesat buat kami. Itu buat kami ya. Terserah orang lain beranggapan, Yesus itu adalah ilahi dan dia ilahi, natur ilahi dan kemudian dia adalah natur manusia. Menurut kami itu tidak tepat. Kenapa? Harus dipahami di sana bahwa kalau kemudian yang mati itu manusia, dia hanya datang sebagai manusia. Dia hanya datang sebagai manusia. Itu yang harus ditanamkan kepada pikiran kita. Terutama kami yang Kristen ya. Mudah-mudahan ada Kristen yang mendengar di sini. Bahwa dia seketika itu hanya merendahkan diri. Dari statusnya seorang penguasa. Itu dia merendahkan diri. Supaya dia merasakan apa yang manusia rasakan ketika dia mengalami kematian. Tapi yang mati itu Tuhan. Kita bisa baca di dalam Wahyu 1 ayat 18 supaya teman-teman di sini mungkin saya harus pakai dalil Alkitab supaya tidak ngalor ngidul kesannya seperti itu ya. Ya, ayat 18 begini, Bang. Dan yang hidup 18 ya. Dan yang hidup dan aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan Siap. maut.
Mungkin Ya, sebelum kembali ke Gurunda, ke Bang Zuma sudah kembali. Jadi gini Pak, ketika ada gelas ada air lalu dikosongkan airnya, maka gelas itu nggak ada airnya lagi, kosong dia. Sama seperti gelas-gelas yang lain, nggak ada isi. Nah, konsekuensi tadi Anda membawa Filipi 2 nomor 7, itu menandakan kalau ilahinya nggak ada, Yesus seutuhnya manusia. Karena sudah kosong, Tuhannya itu udah nggak ada. Udah nggak ada, dia sama seperti kita, seorang hamba. Nah, ilahi tetap ada pada posisinya, maka dia berseru sang ilahi itu kepada hamba, itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Tapi ya nggak akan ketemu di bulak-balik penjelasannya seperti apapun. Kalau kosong tetap dikatakan isi, kecuali kosong ya isinya angin, itu beda cerita gitu. Mungkin Bang Juma sudah kembali, silakan. Ya, saya ambil data dulu ya teman-teman di dalam 1 Timotius 6 nomor 6 terkait dengan hakikat Tuhan nih, yang berbicara tentang hakikat Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak dapat didekati atau tidak dapat mati. Dialah satu-satunya yang tidak dapat mati. Dalam bahasa Yunani Athanasia. Siapa dia yang tidak dapat mati ini? Yesus kah? Bang Will. Dialah satu-satunya yang tidak dapat mati, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ini siapa ini Bang? ya, sang penguasa itu, Elohim itu. Bukan Yesus kan? Elohim ya Yesus. Lah, Yesus dapat mati. Nah, dalam kemanusiaannya dia mati. Maka dari itulah dia Yesus bukan ilahi. Karena Yesus dapat mati, sementara yang diceritakan ini tidak dapat mati. Ada kronologinya Bang Suma. Apapun itu, yang namanya Tuhan, dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan. Yang dimatikan dan yang dihidupkan itu makhluk. Lanjutannya, tidak seorang pun yang pernah melihat dia. Yesus? Kelihatan. Itu dia. Makanya saya bilang, Yesus ini harus selalu merujuk ke perjanjian lama ketika berbicara mengenai Tuhan. Jadi kalau Yesus berbicara mengenai konsep pencipta langit dan bumi, hakikat tertinggi di antara semua yang ada, maka Yesus merujuk kepada perjanjian lama. Kalau Kristen beda. Kristen ketika berbicara mengenai Tuhan atau dewa mereka, maka selalu merujuk kepada perjanjian baru. Sehingga timpang antara ajaran Yesus dan ajaran Kristen. Sehingga Yesus mengatakan kepada orang yang ada di zamannya, waspada kepada penyamar-penyamar yang datang ngaku-ngaku pengikut, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Ini yang dimaksud Bang. Ini yang dimaksud. Jadi kalau saudara saya ini mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sendiri, dia adalah ini, tidak, sama sekali tidak. Yesus tidak mengizinkan itu untuk dikatakan. Kemudian dalil dalam Bible sendiri yang membantah itu. Dialah satu-satunya yang tidak dapat mati. Yesus dapat mati. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Yesus bukan hanya dilihat, bahkan dibunuh. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Siapa bilang? Yesus bisa dilihat, bahkan dilahirkan, diceboin, dimandiin, ditetein. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Bagaimana dia mau kuasa? Menahan rasa lapar tak bisa, rasa ngantuk tak bisa. Bagaimana dia maha kuasa? Dan dia adalah makhluk. Inilah pentingnya kita berakal untuk memisahkan antara hak dan yang batil, antara khalik dan makhluk. Khalik tidak, pencipta tidak akan pernah menjadi ciptaan. Ciptaan tidak akan pernah menjadi pencipta. Yang terjadi di Kristen ini adalah Kristen menciptakan Tuhannya sendiri. Tuhan itu pencipta, tapi saudara Kristen tidak mau kalah. Tuhan menciptakan sembahan sendiri.
berupa manusia dengan pola akal-akalan. Dialah menjadi ini. Habis itu yang teman-teman Kristen ambil data-data comot dari Perjanjian Baru untuk menguatkan sembahan orang Roma. Jadi ketika kemudian saudara-saudara Kristen saya di Nusantara ini mencoba untuk mendudukkan anak Maria menjadi Tuhan, ini sama dengan sedang membantu agama Romawi untuk dibenarkan. Tapi umat Islam kemudian membantah itu. Dengan demikian umat Islam ingin mendudukkan Tuhannya Yahudi pada porsi yang sesungguhnya. Ini yang perlu disadari, benar-benar harus disadari bahwa Kristen ada di hari ini itu berasal dari Roma. Roma sebelum mereka menjadi Kristen adalah agama pagan, di mana mereka secara turun-temurun nenek moyang mereka secara budaya kepercayaan mereka adalah dewa nuzul menjelma inkarnasi teofani menjadi manusia. Bahkan ada yang menjadi hewan. Nah, apa ending dari kepercayaan mereka? Mereka percaya kepada roh-roh. Percaya kepada dewa, roh-roh. Makanya identik dengan theos. Theos sama dengan roh. Kalau Tuhan akontas. Nah, kalau dikatakan roh menjadi daging, roh menjadi manusia, baru cocok. Tapi kalau dikatakan Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi manusia, ya tidak bisa, tidak ada akal sehat yang bisa menerima itu. Olehnya itu, Yesus bisa lolos kalau Yesus tidak dapat mati. Dalam arti kata duduk di 1 Timotius 6 nomor 6. Ini adalah syarat yang paling rendah yang harus Yesus lalui dulu, dan ternyata Yesus tidak bisa lolos di sini.